Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fath Ramadan dengan NIM 1122082. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Python list. Langsung saja kita masuk pada materi. Pertama itu daftar. Daftar digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Daftar adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah tuple, set, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaannya berbeda. Daftar dibuat menggunakan tanda kurung siku. Contohnya, langsung saja kita masuk pada contoh. Di sini kita buat daftar. Di sini kita masukkan this list. Dan misalnya kita di sini masukkan apel, pisang, dan anggur. Kemudian kita coba print. Kita masukkan this list. Dan kita coba jalankan. Nah, sini maka akan menampilkan output berikut, yaitu apel, pisang, anggur, di mana daftar ini dibuat menggunakan tanda kurung siku. Lanjut, panjang daftar. Untuk menentukan beberapa banyak item yang dimiliki suatu daftar, kita dapat menggunakan fungsi len, yaitu kita masuk pada contoh, cetak jumlah item dalam daftar. Sini kita coba tambahkan fungsi len. Kita coba jalankan. Nah, maka di sini muncul angka 3, yaitu karena kita di sini mencetak jumlah item dalam daftar. Dalam daftar tersebut terdapat 3 item, yaitu apel, pisang, anggur. Kemudian daftar dapat berisi tipe data yang berbeda. Contohnya yaitu daftar dengan string, bilangan bulat, dan nilai boolean. Kita coba masuk pada contoh. Misalnya di sini kita tulis list 1 sama dengan ABC, kemudian 3, misalnya kita masukkan 28, kemudian di sini kita tulis true, dan di sini 4, dan di sini 40. Kembali. Kita coba jalankan. Kemudian kita masuk ke jenis. Dari sudut pandang Python dapat didefinisikan sebagai objek dengan tipe data daftar. Nah, di sini ada kelas list. Nah, contohnya itu apa tipe data daftar dalam daftar tersebut. Kita coba masuk ke kodingannya. Kita coba tulis. Kita masuk di sini my list. Misalnya di sini kita masukkan apel,
anggur, dan pepaya. Kemudian kita print, masukkan type, my list. Kita coba jalankan, maka akan menampilkan yaitu output class list. Lanjut, daftar konstruktor. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor list saat membuat daftar baru. Contohnya yaitu menggunakan list konstruktor untuk membuat daftar. Kita masuk pada contohnya. Sini kita tulis list sama dengan list misalnya di sini kita masukkan pepaya, semangka, dan mangga. Kemudian kita coba print, masukkan this list, kita coba jalankan. Nah, maka akan menampilkan output seperti berikut. Kemudian koleksi Python array. Ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu daftar. Daftar adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Kemudian yang kedua, tuple adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Yang ketiga, set. Set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak terindeks, tidak ada anggota duplikat. Dan yang terakhir yaitu kamus. Kamus adalah kumpulan yang diurutkan 2 bintang dan dapat diubah, tidak dapat atau tidak ada anggota duplikat. Python akses item daftar. Nah, item daftar diindeks dan Anda dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeks. Contohnya, kita cetak item kedua dari daftar. Kita masuk dengannya. Sini misalnya kita masukkan apel, anggur, dan cherry. Nah, kita coba print, kita masukkan this list. Misalnya sini ya, nilai 1 list yang pertama. Kita jalankan, maka di sini menampilkan output yaitu anggur. Dan lanjut, pengindeksan negatif. Pengindeksan negatif berarti memulai dari akhir. -1 mengacu pada item terakhir, -2 mengacu pada item kedua terakhir, dan lain-lain. Contohnya cetak item terakhir dari daftar. Sini kita coba cetak item terakhir dari daftar. Nah, kita coba sini masukkan, misalnya sini -1. Kita coba jalankan. Nah, maka akan menghasilkan output yaitu cherry, karena kita di sini cetak item terakhir dari daftar. Kita memasuki nilai -1. Lanjut, rentang indeks. Kita dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Contohnya yaitu kita kembalikan item ketiga, keempat, dan kelima. Kita masuk pada codingannya. Kita tambahkan lagi, misalnya pepaya, semangka, coklat,
dan strawberry. Kita coba masukkan print list 2 dan 5. Kita coba masukkan 2 dan 5. Ini 5. Kita coba jalankan. Maka akan menampilkan output yaitu cherry, pepaya, semangka. Nah, pada contoh tersebut itu kita kembalikan item ketiga, keempat, dan kelima. Oke, kita lanjut. Dengan mengabaikan nilai awal, rentang akan dimulai dari item pertama. Contoh ini mengembalikan item dari awal, namun tidak termasuk semangka. Nah, kita masuk pada contoh. Di sini misalnya masukkan 4. Kita coba jalankan. Maka akan menampilkan itu apel, anggur, cherry, pepaya. Lanjut, di sini kita masukkan rentang indeks negatif. Tentukan indeks negatif jika kita ingin memulai pencarian dari akhir daftar. Nah, contoh ini mengembalikan item dari pepaya atau min 4 ke, namun tidak termasuk strawberry, yaitu min 1. Kita coba masukkan sini min 4 dan min 1. Kita jalankan. Nah, hasilnya itu pepaya, semangka, coklat. Contoh ini mengembalikan item dari semangka min 4 ke, namun tidak termasuk strawberry min 1. Selanjutnya kita masuk ke periksa apakah barang ada. Untuk menentukan apakah item tertentu ada dalam daftar, kita dapat menggunakan in sebagai kata kunci. Nah, contohnya periksa apakah apel ada dalam daftar. Nah, kita coba masuk pada contoh. Sini kita coba masukkan apel, banana, dan cherry. Nah, kita masukkan if apple. Kemudian kita masukkan in this list. Nah, sini kita coba masukkan print, masukkan yes, apple, yes, in the fruit, yes. Nah, kita coba jalankan. Maka akan menampilkan itu yes, apple is in the fruit list. Nah, contoh ini yaitu memeriksa apakah apel ada dalam daftar. Kemudian kita masuk pada Python, ubah item daftar. Nah, ubah nilai barang. Untuk mengubah nilai item tertentu, lihat nomor indeks. Contohnya, kita ubah item kedua. Nah, di sini coba apel, banana, cherry. Kita masukkan list, maaf. Kita masukkan list nomor 1, kemudian sama dengan current. Kalau kita print, kita masukkan list. Nah, kita jalankan. Nah, maka menampilkan itu apple, blackcurrant, dan cherry. Yaitu di sini kita dapat mengubah nilai item tertentu. Di sini kita dapat mengubah item di sini banana diubah dengan item blackcurrant. Lanjut,
ubah rentang nilai item. Nah, untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, tentukan daftar dengan nilai baru dan lihat rentang nomor indeks tempat Anda ingin memasukkan nilai baru. Di sini kita coba ubah nilai pisang dan cherry dengan nilai blackcurrant dan semangka. Di sini teruskan apple, banana, cherry, oranye, kiwi, dan mango. Nah, di sini kita tentukan blackcurrant, dan di sini kita masukkan watermelon. Kita coba jalankan. Nah, maka akan menghasilkan output seperti ini, itu apple, blackcurrant, watermelon, cherry, orange, kiwi, maaf. Kemudian di sini kita masukkan 1:3. Nah, kita coba jalankan. Maka akan menampilkan output yaitu apple, blackcurrant, watermelon, orange, kiwi, dan mango. Kita lanjut ke, jika kita memasukkan lebih sedikit item daripada yang kita ganti, item baru akan dimasukkan ke tempat yang akan ditentukan. Jika kita memasukkan lebih sedikit item daripada yang kita gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang kita tentukan. Nah, dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Di sini kita coba ubah nilai kedua dan ketiga dengan menggantikan dengan satu nilai. Nah, sekarang di sini kita masukkan apel, pisang, dan mangga. Nah, kita masukkan tislis. Banding 1:3 dan sama dengan masukkan semangka. Coba print, masukkan tislis. Oke, kita jalankan. Maka akan menampilkan output yaitu apel, semangka, karena di sini kita sudah ubah nilai kedua dan ketiga dengan menggantinya dengan satu nilai yaitu semangka. Selanjutnya, sisipkan item. Untuk menyisipkan item daftar baru tanpa mengganti nilai apapun yang sudah ada, kita bisa menggunakan insert. Metode ini insert menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Contohnya di sini kita masukkan semangka sebagai item ketiga. Kita masukkan insert. Nah, kita coba jalankan. Maka akan menampilkan itu apel, pisang, semangka, dan mangga. Di sini kita masukkan semangka sebagai item ketiga. Lanjut. Python tambahan item daftar. Tambahan item untuk menambahkan item ke akhir daftar, kita dapat menggunakan metode append. Contoh, menggunakan append metode untuk menambahkan item. Kita coba menambahkan append. Sini kita coba jalankan ulang.
Nah, maka akan menampilkan seperti berikut, yaitu apel, pisang, mangga, dan semangka. Di sini kita dapat, di sini metode apel yaitu untuk menambahkan item. Lanjut, sisipkan item. Untuk menyisipkan item daftar pada indeks tertentu, kita gunakan insert. Metode ini bisa menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Kita dapat sisipkan item sebagai posisi kedua. Kita ganti sini, kita ganti dengan insert dan satu, kita jalankan, maka akan menampilkan itu apel, semangka, pisang, dan mangga. Di sini kita menyisipkan item pada indeks yang kita tentukan, yaitu di posisi kedua, semangka. Nah, lanjut, perluas daftar. Untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini, kita dapat menggunakan extend, metode ini dan metode ini. Nah, tambahkan elemen tropical ke list. Kita masuk pada contoh. Sini kita tambahkan tropical. Papaya, misalnya langsung papaya. Alpukat dan cherry. Kemudian di sini kita tambahkan list, extend. Kita masukkan tropical. Kita coba jalankan, maka akan menampilkan output seperti berikut, yaitu memasukkan apel, pisang, mangga, pepaya, alpukat, dan cherry. Di sini yaitu untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini. Nah, setelah itu kita masukkan, tambahkan semua iterable. Nah, metode ini extend tidak harus menambahkan list. Kita dapat menambahkan objek apapun yang dapat diubah, atau tuple, set, kamus, dan lain-lain. Nah, di sini kita tambahkan elemen tuple ke daftar. Kita coba. Coba tuple. Di sini kita ganti dengan tuple. Kita coba jalankan, maka akan menampilkan output seperti berikut, yaitu apel, pisang, mangga, pepaya, dan alpukat. Oke, next. Python hapus item daftar. Nah, hapus item tertentu, metode ini kita dapat masukkan remove untuk menghapus item yang ditentukan. Di sini kita masuk pada contoh, misalnya kita hapus, bisa kita hapus pisang. Nah, di sini kita masukkan di sini kita ganti dengan remove. Pisang. Kita coba hapus pisang. Kita jalankan, maka hanya menampilkan apel dan mangga. Karena di sini kita coba hapus buah pisangnya. Oke, lanjut. Jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan, remove metode ini akan menghilangkan kemunculan pertama. Nah, di sini kita coba hapus kemunculan pertama, pisang. Kita tambah juga ya, misalnya apel, pisang, mangga, alpukat, dan anggur. Kita jalankan.
seperti ini, yaitu hanya menampilkan apel, mangga, alpukat, dan anggur. Di sini tidak menampilkan pisang karena kita sudah coba hapus. Kemudian lanjut hapus indeks tertentu. Metode ini pop menghapus indeks yang ditentukan. Nah, di sini kita coba hapus item kedua. Kita ganti dengan pop. Di sini kita masukkan nomor 1. Kita jalankan. Nah, maka di sini hanya menampilkan apel dan mangga. Next. Jika kita tidak menentukan indeks pop, metode ini akan menghapus item terakhir. Nah, di sini kita coba hapus item terakhir. Kita tidak masukkan, di sini kita tidak masukkan nilai. Kita jalankan, maka ya hasilnya itu seperti ini, yaitu apel dan pisang. Untuk nilai terakhir yaitu kita di sini contohnya itu untuk menghapus item terakhir. Di sini tidak menentukan indeks. Next. Kata del kunci juga menghapus indeks yang ditentukan. Nah, di sini kita coba hapus item pertama. Kita masukin kata del, list. Kemudian kan nilai 0. Kita coba jalankan. Maka yang menampilkan yaitu pisang dan mangga. Untuk item pertama itu telah terhapus. Oke, lanjut. Kata del kunci juga dapat menghapus daftar sepenuhnya. Nah, di sini kita coba hapus seluruh daftar. Kita jalankan. Nah, maka di sini seluruh daftar telah terhapus. Oke. Next, hapus daftar. Metode ini clear mengosongkan daftar. Daftarnya masih ada, tetap tidak ada isinya. Kita coba hapus konten daftar. Sini tunjukkan. Masukkan clear. Kemudian kita coba print, masukkan list. Kita coba jalankan. Nah, maka konten dalam daftar tersebut sudah terhapus. Lanjut, daftar lingkaran. Nah, ulangi daftar. Kita dapat mengulangi item daftar dengan menggunakan for loop. Contohnya kita cetak semua item dalam daftar satu persatu. Kita masukkan for x in this list. Nah, kita coba print, masukkan variabel x tersebut. Kita coba jalankan. Nah, maka semua item tercetak dalam daftar yaitu satu persatu, yaitu apel, pisang, dan mangga. Kita lanjut. Di sini kita ulangi nomor indeks. Nah, kita juga dapat menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Di sini kita gunakan fungsi range dan len untuk membuat iterable yang sesuai. Contoh, cetak semua item dengan mengacu pada nomor indeks. Kita langsung saja pada codingannya. Nah, di sini kita masukkan fungsi range, kemudian kita masukkan len this list titik 2. Nah, di sini kita masukkan lagi this listnya.
Nah, kemudian kita masukkan variabel i. Sini kita ganti menjadi i. Nah, kita coba jalankan. Nah, maka outputnya itu seperti ini, yaitu apel, pisang, mangga. Dimana ini kita cetak semua item dengan mengacu pada nomor indeksnya. Lanjut. Menggunakan perulangan sementara. Kita dapat mengulang item daftar dengan menggunakan while loop. Nah, di sini kita gunakan len fungsi ini untuk menentukan panjang daftar, lalu mulai dari 0 dan diulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Ingatlah untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setelah setiap iterasi. Nah, contohnya itu di sini cetak semua item. Gunakan while loop untuk menelusuri semua nomor indeks. Langsung saja kita masukkan saya di sini masukkan variabel i sama dengan 0, misalnya 0. Kemudian kita masukkan while variabel i lebih kecil dari len. Kemudian kita masukkan list. Nah, kemudian kita coba print, masukkan lagi list. Variabelnya i. Kemudian kita tulis i sama dengan i tambah 1. Harusnya 0. Oke, kita coba jalankan. Maka tampilannya output itu seperti berikut, yaitu apel, pisang, dan mangga. Lanjut perulangan menggunakan pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sinteks terpendek untuk mengulangi daftar. Contoh, lingkaran tangan pendek for yang akan mencetak semua item dalam daftar. Misalnya kita masuk, misalnya di sini kita coba masukkan print variabel x, kita masukkan, kemudian for x int is list. Kita coba jalankan, maka hasilnya itu seperti ini, apel, pisang, dan mangga. Lanjut pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sinteks yang lebih pendek ketika Anda ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Contoh, berdasarkan daftar buah-buahan, kita dapat menginginkan daftar baru yang hanya berisi buah-buahan dan huruf A pada namanya tanpa pemahaman daftar. Kita harus menulis for pernyataan dengan teks bersyarat di dalamnya. Nah, contohnya di sini kita masuk. Saya tulis void cherry dan alpukat. Nah, kita masukkan new list sama dengan kemudian kita masukkan for x in fruit. If kemudian list, kita masukkan apel, dan x. Nah, kita coba print list.
Nah, kita coba jalankan. Maka hasilnya itu seperti berikut, yaitu apel, pisang, mangga, dan alpukat. Lanjut. Dalam pemahaman daftar, kita dapat melakukan semua itu hanya dengan satu baris kode. Nah, untuk kodenya kita coba masuk. Nah, sini kita masukkan X for X in fruit if in variable X. Nah, kita coba print, masukkan new list, kita jalankan. Maka hasilnya itu seperti berikut, yaitu apel, pisang, mangga, alpukat. Lanjut syntax. New list ini expresses for item in iterable if condition dengan true. Nilai yang dikembalikan adalah daftar baru, membiarkan daftar lama tidak berubah. Nah, kondisinya seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true. Contoh, hanya terima item yang bukan apel. Nah, kita coba. If X tersebut sama dengan masukkan apel. Nah, ini lanjut. Kondisi if variable X tersebut apel akan kembali true untuk semua elemen selain apel, membuat daftar baru berisi semua buah kecuali apel. Nah, kondisi ini opsional dan dapat dihilangkan. Contoh, termasuk tanpa if pernyataan. Di sini, nah, sini kita coba masukkan new list sama dengan variable X for X. Nah, di sini input. Kemudian kita masuk ke dapat diubah. Iterable dapat berubah objek apapun yang dapat diubah seperti daftar, tuple, set, dan lain-lain. Nah, contoh, kita dapat menggunakan fungsi range ini untuk membuat iterable. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Sini kita masukkan list sama dengan kita masukkan variable X for X in range. Kita masukkan misalnya nilainya 10, kemudian kita print new list. Kita coba jalankan. Maka tampilan outputnya itu seperti ini, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian kita masuk ke Python, urutkan daftar. Urutkan daftar secara alphanumerik. Yang pertama itu objek daftar memiliki sort. Metode yang akan mengurutkan daftar secara alphanumerik menarik secara default. Nah, contohnya di sini kita urutkan daftar berdasarkan abjad. Kita masuk ke contohnya. Sini kita masukkan list. Size kita masukkan orange. Kemudian mangga. Kemudian kiwi. Dan yang terakhir banana. Nah, sini kita langsung ke list. Kita masukkan fungsi sort. Kemudian kita coba print, masukkan list.
coba jalankan. Maka tampilannya seperti ini, yaitu banana, kiwi, mango, orange, dan pineapple. Dimana di sini kita dapat urutkan daftar berdasarkan abjad. Lanjut, urutkan daftar secara numerik. Nah, kita coba masuk. Contohnya, misalnya di sini kita masukkan nilai 100, 50, 65, 28, dan 30. Nah, kita coba jalankan. Maka hasilnya yaitu seperti berikut, di mana terurut secara numerik. Yang pertama itu 28, 3, kemudian 30, 50, 65, dan 100. Lanjut, yaitu urutkan menurun. Untuk mengurutkan secara descending, gunakan argumen kata kunci reverse sama dengan true. Nah, contohnya ini yaitu urutkan daftar secara menurun. Kita coba di sini, kita masukkan lagi nama buah, misalnya mangga, apel, semangka, pisang, dan anggur. Nah, di sini kita masukkan kata kunci yaitu reverse sama dengan true. Nah, kita coba jalankan. Maka itu di sini dimulai dari semangka, pisang, mangga, apel, dan anggur, yaitu urutan dalam daftar secara menurun. Lanjut, yang kemudian sesuaikan fungsi pengurutan. Kita juga dapat menyesuaikan fungsi kita sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci K sama dengan function. Nah, fungsi ini akan mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar, yaitu angka terendah terlebih dahulu. Contohnya itu di sini kita urutkan daftar berdasarkan beberapa dekat angkanya dengan 50. Langsung saja, di sini kita menggunakan kata kunci def my function. Sekarang variabel n, kemudian kita return. Kita masukkan n kurang 550. Nah, kita masukkan sini list sama dengan sini, misalnya sini kita masukkan nilai 100, 50, 65, 82, dan 23. Kemudian kita masuk lagi list. Kemudian kita masukkan sort. Kita masukkan kata kunci K sama dengan my function. Nah, kita coba print. Kita coba jalankan. Maka hasilnya yaitu seperti berikut. Yang pertama yaitu keluar hasil nilai 50, 65, 23,
82, dan 100. Di mana di sini kita urutkan daftar berdasarkan seberapa dekat angkanya dengan angka 50. Lanjut, pengurutan tidak peka huruf besar kecil. Secara default SOR metode ini peka huruf besar dan kecil, sehingga semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Contohnya, di mana di sini kita menyortir peka huruf besar kecil dapat memberikan hasil yang tidak diharapkan. Tentu saja kita di sini kita masukkan pisang, apel, anggur, dan kiwi. Kita coba print, masukkan lagi this list. Nah, kita jalankan, maka tampilannya yaitu seperti berikut, yaitu anggur, apel, kiwi, dan pisang. Tentunya kita dapat menggunakan fungsi bawahan sebagai fungsi utama saat mengurutkan daftar. Nah, jadi jika kita menginginkan fungsi pengurutan yang tidak peka huruf besar ke kecil, kita dapat gunakan str lower sebagai fungsi kunci. Contohnya di sini kita lakukan pengurutan daftar yang tidak peka huruf besar kecil. Di sini kita masukkan kata kunci ke sama dengan str lower. Nah, urutan terbalik. Bagaimana jika kita ingin membalik urutan daftar apapun alfabetnya? Nah, metode ini kita menggunakan fungsi reverse, yaitu membalikkan urutan pengurutan elemen saat ini. Nah, contoh yaitu mengembalikan urutan item daftar. Sini kita coba masukkan reverse. Kita coba print this list. Nah, kita coba jalankan, maka hasilnya itu seperti berikut, yaitu kiwi, anggur, apel, pisang. Lanjut, Python salin daftar. Salin daftar, kita dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sama dengan list 1, karena list 2 hanya akan menjadi referensi ketika ke list 1. Nah, dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga akan dilakukan di list 2. Ada beberapa cara untuk membuat salinan. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode daftar bawahan copy. Contoh buat salinan daftar dengan copy metode. Sini kita masukkan my list sama dengan list. Nah, kita masukkan copy. Nah, di sini kita ganti dengan my list. Kita jalankan. Kemudian cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan metode bawahan list. Nah, contoh buat salinan daftar dengan list
metode. Kita masuk pada contohnya. Di sini kita coba list, kita tulis dengan list. Langsung tulis list. Kita coba jalankan. Nah, kemudian Python itu gabung daftar. Bergabungnya dengan dua daftar. Ada beberapa cara untuk menggabungkan atau menggabungkan dua atau lebih daftar dengan Python. Salah satu cara termudah adalah dengan menggunakan tambah operator. Contoh, bergabunglah dengan dua daftar. Di sini kita masukkan list 1 sama dengan variabel, masukkan misalnya huruf A, B, dan C. Nah, kemudian 2 sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian kita masukkan lagi list 3 sama dengan list 1 tambah list 2. Kemudian kita print list 3. Kita coba jalankan, maka hasilnya itu seperti berikut, yaitu A, B, C, 1, 2, dan 3. Lanjut, cara lain untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar 1, satu per satu. Contoh, tambahkan list 2 ke list 1. Nah, kita coba di sini kita masukkan for x in list 2. Di sini list 1 kita masukkan append variable x. Kemudian kita masukkan list 1. Kita coba jalankan, maka hasilnya seperti berikut. Oke. Lanjut, atau kita bisa menggunakan extend, metode yang tujuannya adalah menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya. Contoh gunakan extend metode untuk menambahkan list 2 di akhir list 1. Nah, di sini kita coba masukkan list 1, kita masukkan extend, kemudian list 2. Kita coba jalankan. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.